Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ripaldi. Saya dari kelas 12 Asisten Keperawatan. Saya dari siswa SMK Kesehatan Prima Indonesia. Di sini saya akan memberikan informasi tentang angina pectoris atau angin duduk. Nah, mari kita tonton videonya. Nah, jadi angina pectoris itu atau yang biasa dikenal dengan angin duduk itu keadaan nyeri dada akibat penyakit jantung koroner. Nah, angin duduk atau angina pectoris terjadi pada saat jantung tidak mendapatkan suplai oksigen karena adanya penyempitan di pembuluh darah arteri ke jantung. Nah, angina pectoris ini bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Nyeri akibat angina pectoris ini sering disalahartikan sebagai gejala lain dari seperti asam lambung dan peradangan pada paru-paru. Adapun gejala angina pectoris. Nah, jadi gejala angina pectoris ini ditandai dengan nyeri dada seperti tertindih, terbakar, tertusuk ataupun terasa penuh. Rasa sakitnya dapat menjalar ke lengan, bahu, punggung, leher, dan rahang. Gejala lain yang dapat menyertai rasa nyeri tersebut antara lain: yang pertama, ada keringat yang muncul berlebihan; yang kedua, ada mual; yang ketiga, ada lelah; yang keempat, ada pusing; yang kelima, ada sesak napas. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik gejalanya, angina pectoris dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada stabil angina, yang kedua ada unstable angina, yang ketiga ada Prinzmetal angina. Nah, saya menjelaskan nomor 1 dulu. Yang pertama, stabil angina itu sering muncul ketika penderitanya melakukan aktivitas yang berat atau saat mengalami tekanan emosional. Nah, stabil angina ini memiliki pola yang teratur dengan durasi yang singkat, biasanya tidak lebih dari 5 menit. Nah, istirahat dan obat-obatan biasanya akan mengurangi keluhan. Dan yang kedua, unstable angina. Unstable angina merupakan jenis angina yang lebih berbahaya. Angina jenis ini biasanya muncul tiba-tiba, tidak tergantung pada aktivitas yang dilakukan, dan biasanya berlanjut meskipun penderitanya sudah beristirahat. Rentang waktu terjadinya unstable angina lebih panjang dengan intensitas nyeri yang lebih parah daripada stabil angina. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir. Nah, perbedaan dengan kedua jenis angina yang dijelaskan sebelumnya, Prinzmetal angina disebabkan oleh adanya kekakuan di arteri jantung sehingga terjadi penurunan jumlah aliran darah untuk sementara waktu. Prinzmetal angina merupakan jenis angina yang cukup jarang terjadi. Angina jenis ini biasanya muncul saat istirahat, pada malam hari ataupun di pagi hari. Intensitas nyerinya cukup namun biasanya bisa mereda dengan pemberian obat-obatan. Nah, kapan sih harus ke dokter? Nah, jika Anda baru pertama kali mengalami nyeri dan rasa tidak nyaman di dada, segeralah berkonsultasi dengan dokter. Keluhan nyeri dada tersebut bisa jadi mengarah ke kondisi angina pectoris yang disebabkan oleh penyakit jantung. Selain itu, Anda perlu memeriksa diri ke dokter jika angina pectoris yang dialami berlangsung cukup lama dan tidak membaik setelah istirahat. Karena angina pectoris sering disebabkan oleh penyakit jantung koroner, Anda disarankan melakukan pemeriksaan ke dokter jika memiliki riwayat hipertensi, kolesterol tinggi, dan memiliki pola hidup yang kurang sehat, seperti sering mengonsumsi makanan berlemak, merokok, mengonsumsi alkohol dalam jumlah yang berlebih. Semakin cepat diperiksa, upaya penanganan untuk angina pectoris yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner bisa semakin cepat dilakukan. Dengan demikian, risiko komplikasi yang lebih parah bisa dicegah. Selanjutnya, ada penyebab dan faktor risiko angina pectoris. Angina pectoris paling sering disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi akibat adanya penumpukan plak di arteri atau arteriosklerosis. Beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner yang bisa memunculkan angina adalah: yang pertama, ada kebiasaan merokok; yang kedua, ada tekanan darah tinggi atau hipertensi;
Yang ketiga ada kadar kolesterol jahat atau LDL. Yang keempat ada menderita diabetes. Yang kelima ada riwayat penyakit jantung di dalam keluarga. Yang keenam ada jarang berolahraga dan tidak aktif bergerak. Yang ketujuh mengalami obesitas. Yang kedelapan berusia di atas 45 tahun untuk laki-laki dan 55 tahun untuk perempuan. Kemudian, pengobatan angina pectoris. Pengobatan angina pectoris bertujuan untuk mengurangi keluhan dan gejala, serta mencegah komplikasi berupa serangan jantung. Penanganan yang diberikan kepada tiap pasien dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi yang dialaminya. Biasanya, pasien yang mengalami angina pectoris akan diberikan obat-obatan untuk mengurangi keluhan. Nah, di bawah ini ada dua cara untuk pengobatan angina pectoris. Yang pertama, ada obat-obatan yang menggunakan farmakologi dan non-farmakologi. Yang kedua, ada prosedur medis khusus. Kemudian, selanjutnya ada pencegahan angina pectoris. Angina pectoris yang biasanya disebabkan oleh penyakit jantung koroner, ini dapat dicegah. Caranya adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat dan pola gaya hidup sehat yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, berhenti merokok dan batasi konsumsi minuman beralkohol. Yang kedua, olahraga secara teratur dan jaga berat badan ideal. Yang ketiga, perbaiki pola makan dengan mengonsumsi makanan rendah lemak dan garam, buah-buahan, sayur-sayuran, gandum utuh. Hindari mengonsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh seperti sosis, daging berlemak, mentega, keju, dan makanan cepat saji. Kemudian yang keempat, mengelola stres dengan cara yang positif. Bisa dengan yoga, meditasi, atau melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir, ada rutin periksa ke dokter jika memiliki penyakit darah tinggi, kolesterol, ataupun diabetes. Mungkin itu saja informasi yang saya bisa berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.